Wilujeng Enjing, selamat pagi. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tebing longsor di Cibadak, Kabupaten Sukabumi. 8 rumah terancam longsor susulan. Petani cabai rawit di Lembang, Bandung Barat gagal panen akibat cuaca buruk dan serangan hama. Virus corona varian Omikron resmi masuk Indonesia. Pemerintah Kota Cimahi justru kembali picu kerumunan akibat antrian ratusan warga penerima bantuan pangan non-tunai. Kita ke informasi utama, jalan gang sepanjang 30 meter di tepian tebing di pemukiman padat penduduk Kampung Bojongkuring, Cibadak, Kabupaten Sukabumi longsor. Akibatnya 8 rumah di bibir tebing terancam ikut longsor. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi mengakibatkan sebuah gang di pemukiman padat penduduk longsor pada Rabu sore. Akibatnya 8 rumah yang berada di bibir tebing sedalam 20 meter juga terancam longsor menimpa pemukiman warga di dasar tebing. Akibat kejadian tersebut, warga Kampung Bojongkuring tidak bisa melintasi jalur tersebut. Padahal gang tersebut adalah jalan penghubung warga ke pasar atau ke pemakaman penduduk. Warga pun harus memutar arah lebih jauh lagi bila ingin bepergian keluar gang. Namun sorangan teh pas nggak lama itu, aduh cote langsung keluar ibunya loncat lagi tidur. Astagfirullahaladzim, main naon pasti ngelihat ini depan udah itu. Longsor terjadi saat hujan turun sangat deras. Terancam longsor warga di RT 1 dan RT 2 kurang lebih 8 rumah. Warga pun dihimbau mengosongkan rumahnya untuk mencegah korban jiwa bila terjadi longsor susulan. Petugas BPBD Kecamatan Cibadak masih melakukan pemeriksaan dan penilaian soal kemungkinan longsor susulan yang mengancam rumah warga. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kita ke informasi kriminal, seorang pencuri sepeda motor diciduk unit Jatanras Polres Sukabumi. Polisi juga menyita sepucuk pistol rakitan jenis revolver dengan puluhan butir peluru aktif. Rabu lalu Polres Sukabumi menangkap Robi, seorang bandit spesialis pencuri sepeda motor di persembunyiannya di wilayah Cicurug. Saat mencuri sepeda motor, tersangka selalu membawa senjata api, pistol, revolver, rakitan berikut amunisi. Dan tak segan melukai korbannya saat tertangkap tangan mencuri. Desember dan didapati yang bersangkutan memang masuk dalam target kita juga, langsung diamankan. Dan ditemukan senjata api tersebut. Untuk masalah senjata api dapat dari mana masih kami kembangkan, pelurunya dapat dari mana masih kami kembangkan. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasusnya untuk melacak apakah ada pelaku lainnya yang menolong tersangka untuk mencuri sepeda motor. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Para korban kejahatan seksual terhadap HW yang tengah menjalani proses persidangan meminta hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Sebab terdakwa HW mengakui perbuatannya terhadap belasan anak didiknya tersebut yang telah dilakukan sejak tahun 2016 lalu. Permintaan tersebut disampaikan oleh para korban kejahatan seksual terdakwa HW yang berasal dari Kabupaten Garut melalui kuasa hukumnya. Dalam 4 kali sidang, terdakwa tak bisa membantah telah melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual kepada belasan anak didiknya yang masih di bawah umur sejak tahun 2016 hingga 2021 di 2 lembaga pendidikan agama berasrama yang dimiliki terdakwa di Kota Bandung. Akibatnya sebagian besar korban hamil hingga melahirkan seorang anak.
Dakwaan yang disampaikan dalam persidangan yaitu pasal 81 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dianggap pihak keluarga korban masih terlalu ringan. Kuasa hukum meminta majelis hakim dapat mengacu pada perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana hukuman mati. Sementara ayat 1 itu kan ancamannya hanya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Dan dengan pasal 3-nya diperberat, karena dilakukan oleh pengajar atau guru, nah itu diperberat, ditambah sepertiganya. Kalau maksimal 15 tahun, tambah sepertiganya 20 tahun. Terdakwa HW akan kembali menjalani sidang lanjutan pada hari Selasa tanggal 21 Desember mendatang di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Bea Cukai Purwakarta memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal dan ratusan botol minuman keras bernilai ratusan juta rupiah Rabu lalu. Pemusnahan ribuan batang rokok ilegal serta minuman keras hasil sitaan dilakukan petugas di depan kantor Bea Cukai Purwakarta. Barang bukti yang dimusnahkan adalah hasil sitaan petugas sejak Juli 2020 hingga November 2021. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 312.112 batang rokok ilegal, 69 botol cairan rokok elektrik atau vape, tembakau iris, dan 213 botol minuman keras yang mengandung etil alkohol. Barang bukti tersebut bernilai Rp154.365.000 dengan perkiraan nilai cukai yang tidak terpungut oleh negara sebesar Rp182.931.000. Sejumlah tersangka dalam kasus ini juga sedang menjalani proses hukum. Yang dimusnahkan hari ini ada sekitar sigaret rokok sejumlah 315.112 batang, kemudian hasil pengolahan tembakau lainnya atau vape sebanyak 69 botol atau 3.450 ml, kemudian tembakau iris sejumlah 160 gram, dan minuman mengandung etil alkohol sejumlah 213 botol atau 223.770 ml. Kira-kira itu. Pelaku ada beberapa yang sudah ke penyidikan tindak pidana hasil cukai, tapi masih diproses di kejaksaan. Diharapkan dengan tindak tegas oleh petugas bisa mencegah timbulnya dampak buruk bagi peredaran barang ilegal, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta.